Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa kalau ada pertanyaan maksudnya bukan ada apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Jadi saya bisa langsung bereaksi dari pertanyaannya. Ini saya pakai asumsi dulu nih. Sekarang saya pakai asumsi yang akan saya beri sharing knowledge ini di depan saya ini lebih ke arah bukan calon ya, barangkali levelnya manajer atau pimpinan, bukan nasabah, bukan user. Soalnya beda nih kalau ngomong cyber security ke level user atau pelanggan atau nasabah dengan pimpinan, agak beda sebetulnya. Karena pimpinan isunya akan lain banget sebetulnya. Jadi kalau saya salah tolong saya dikoreksi. Kalau pengen tahu yang namanya user seperti apa, saya akan cerita level user sih sebenarnya. Gitu. Jadi tolong saya dikoreksi ya. Kalau pengen dengerin yang user, saya akan masuk ke user. Tapi nanti akan saya sedikit-sedikit saya cuplikin tentang user lah, kira-kira kayak gitu. Bentar. Ini saya baru install Zoom-nya, jadi masih belum familiar. Ini Zoom yang versi yang paling baru, nggak tahu juga bisa familiar kagak saya. Oke. Ini di minimize, ini ditutup. Oke. Saya akan share slide-nya. Jadi kalau ada apa-apa silakan ditulis di chat ya. Saya sambil monitoring chat sebelah kanan tuh, kalau kelihatan ada kotak itu chat saya monitor sih sebenarnya. Mana nih? PQRS. Ini dia. Jadi ini materinya agak beda dengan, atau saya upload juga materinya ya berarti ya. Di chat. Saya akan upload deh materinya sekalian biar anda bisa dapat ininya. Jadi untuk C-level C-level maksudnya chief, bisa CEO, CIO, CFO, apa segala macam. Saya akan upload dulu ya. Sorry, salah kan. Materi sudah saya unggah, Pak. Iya, teman, ini materinya udah saya update lagi. Biasa, si Ono mah suka ngaco jadi orang kadang. Ntar ini saya akan upload lagi materinya yang jadi versinya agak beda dengan yang udah diupload sebelumnya sama teman-teman Beans. Itu lebih buat user biasa sih sebenarnya, dan itu materi yang saya kasih waktu di mana sih namanya, JCC di FACD kemarin. BI juga ngadain sih, cuman kalau di FACD itu lebih arahnya ke end user. Juga udah dikasih pesan jangan terlalu serem kalau ngomong. Jadi saya ngomongnya nggak terlalu serem-serem banget. Ini juga nggak akan serem banget sih. Oke, saya akan upload nih materinya, mudah-mudahan bisa. Oke, silakan dilihat di chat. Mudah-mudahan kelihatan file sedang dalam proses upload. Besarnya sekitar 5,6 megabyte. Mudah-mudahan mulai bisa diterima di teman-teman semua. Baik, saya akan ngasih lihat yang namanya cyber security, tapi untuk levelnya chief ya, chief CEO, CFO, apa segala macam. Saya akan slideshow di sini. Oke. Ini saya turunin lah biar. Oke. Di sini saya akan, kalau kemarin di FACD yang di JCC, BI juga yang ngadain, fokusnya lebih ke arah korban, lebih ke arah user. Kalau di sini saya akan tambahkan, jadi materi yang sebelumnya dikasih itu yang FACD sih sebenarnya. Nah ini saya bikin tadi pagi sebetulnya, karena ini saya pikir barangkali ini lebih ke arah manajemen, pimpinan, ada yang level-level kayak gituan. Jadi saya masukin materi tentang cyber security management, gitu ya. Nah ini saya kasih lihat, ini hampir saya tiap hari saya nerima seperti ini kira-kira. Ini Fatima Lawrence Kamara, Gmail, hello dear I have business proposal. Nah udah pasti tipuan nih kayak gini. Jadi dia nawarkan sesuatu bisnis segala macam, terus dia akan transfer 5,5 juta US dollar kayak gitu kan, udah tipu banget ya. Jangan khawatir. Kalau kita mungkin tahu ya, cuman jujur, dosennya Ono, profesor di Institut Teknologi Bandung ketipu kayak ginian, asli.
Jadi jangan khawatir, kayak gini yang ketipu bukan cuma orang biasa, gurunya Ono juga ketipu. Padahal dia profesor di ITB. Saya taunya dari anaknya ngirim email ke saya, "No, bisa bantuin nggak bapak saya?" Emang kenapa? Dia udah kehilangan, kehilangan sih kategorinya, kehilangan uang 200 juta. Emang kenapa? Jadi dia ditawarin diiming-iming buat investasi, ditransfer lah duitnya 200 juta, hilang, nggak balik. Jadi ini profesor ITB aja kena gitu ya. Dan saya hampir tiap hari dapat orang email ke saya minta tolong karena duitnya hilang. Kayak gini cara hilangnya. Salah satunya cara hilangnya kayak gini. Oke. Mouse mana? Oke. Tuh kan. Oke. Nah, kemudian ini selama Pak Ono minta tolong akun saya dihack dengan modus pinjam uang, terus ya minta dipulihin. Jadi ini kejadian orang minjem, akunnya dihack dengan modus minta pinjam uang dan sebagainya, akhirnya hilang. Salah satu korban yang kira-kira hampir seperti ini, dia akan makan korban lagi. Jadi kasusnya istri saya sendiri langsung, temennya dia di Facebook sempat minjem uang buat SPP-nya anak, ya ditransfer lah duitnya, nggak masalah, duitnya balik lagi yang itu, karena itu orang benernya. Yang jadi masalah, ini kan akunnya dihack. Nah, akun Facebook temen istri saya dihack. Nah, waktu dihack, hackernya bisa baca transaksi apa aja yang pernah terjadi dari Facebook temennya dia. Kemudian dia ngelihat ada transaksi pinjam uang buat SPP-nya anak, dia lakukan transaksi tadi lagi, ditransfer duitnya 3,5 juta, ya udah hilang. Jadi akun dihack ini jujur dulu ya, bank nggak ada masalah di sini. Maksudnya bank tidak jadi ini bukan masalahnya bank, ini masalahnya nasabah. Cuman waktu transfer segala macam itu lewat bank. Nah, cuman bank kan ngeliatnya, oke, ini ada request transfer, ya saya kerjain. Padahal ini transfernya dari korban ke si hackernya. Nah, itu jadi masalahnya di situ. Cuman bank ya di undang-undang perbankan kalau udah ke transfer kan duit nggak bisa ditarik. Ya udah pingsan dah lu yang ke transfer. Udah gitu minta tolong sama Ono buat ngatasin masalah seperti itu. Ini contoh yang lain. Ini akun dihack. Kalau yang ini kehilangan duit 52 juta. Oke. Karena macam-macam lah. Dan ini sering banget. Oke, ini contoh lain. Ini kalau ini duitnya udah hilang nih. Itu kelihatan ada attachment image, dia ngasih lihat barang buktinya. Dan minta tolong Ono buat tolong saya Pak, itu uang tabungan saya satu-satunya. Oke. Kalau bisa ngembalian uang saya, fee berapapun saya kasih, asalkan uang saya kembali. Nah, kayak gitu sih. Ini sering ya, saya hampir tiap hari seperti ini. Jadi ini bukan masalahnya di bank sih, ini masalahnya di pelanggan. Oke, karena bank itu cukup kuat pertahanannya, sampean banknya santai, pelanggannya yang kena. Oke, yang ini yang keren juga. Ini saya turunin dikit chatnya, saya turunin dikit. Ini dia posisinya ada di Jepang. Selamat siang Bapak, saya mau minta bantuan Bapak. Saya punya aset koin besarnya 72.000 US dollar dan nggak bisa diambil lagi. Koinnya posisinya ada di belakangnya Hong Kong tuh apa ya? Bukan Maroko, apa Monaco ya? Apa sih? Yang tempat judi lah. Itulah pokoknya di belakangnya Hong Kong itu, ya nggak tahu lah, lupa saya. Nah, dia minta tolong buat balikin duitnya. Jadi dia beli koin ke kota yang di belakangnya tempat judi itu, yang belakangnya Hong Kong tuh apa sih, lupa saya. Nah, kehilangan duit segitu, minta dibalikin. Dia orang Indonesia, cuma posisinya ada di Jepang. Ya kalau udah gitu udah susah lah ya. Dan ini tiap hari loh, saya kayak gini tuh tiap hari ada orang yang seperti ini tuh tiap hari loh, hati-hati. Bayangin. Dan ini bukan masalah bank, asli ini bukan masalah bank. Jadi bank aman sih sebenarnya. Tapi yang korban nasabah bank tuh parah. Salah satu yang pernah korban kayak ginian, saya sampai akhirnya saya dibawa untuk roadshow waktu itu BCA.
Jadi si nasabahnya BCA melakukan transaksi online ke pabriknya kayaknya di Cina banyak ya. Pakai email aja. Jadi pabrik, saya pesan ini dong, saya pesan apa sih namanya? Pesan produk Anda sekian kontainer, nanti pabriknya bilang oke, produk udah dikirim, silahkan transfer duitnya sekian ratus juta ke akun ini, ditransfer duitnya, barang dikirim pakai kontainer. Selama ini aman-aman aja pakai email. Nah, kalau kita jadi hacker, kita bisa baca emailnya orang. Udah gitu, dan ini kejadian beneran. Si hackernya monitoring transaksinya itu, kemudian dia pura-pura jadi, waktu dia mulai transaksi, si hacker pura-pura jadi pabriknya, terus ngirim email ke nasabahnya tadi, terus bilang barang sudah saya kirim sekian kontainer, silakan duitnya ditransfer ke akun ini. Akunnya bukan akun pabrik, akunnya akun si hackernya, ditransfer ratusan juta asli. Jadi waktu itu saya sama teman-teman BCA, ya bahkan bingung ya, kalau udah kayak gitu banknya bingung, asli banknya bingung, karena jadi waktu si hacker itu kirim emailnya ke finance-nya si perusahaan, dan finance kan orangnya kan percaya aja ya, dari emailnya kan sopan, kayaknya meyakinkan, oh oke, barang udah ditransfer, udah dikirim, saya transfer lah duit berapa ratus juta tadi buat bayar ininya, ya udah duit transfer, barang nggak dapat, nah bingung dah lu urusannya. Nah, waktu itu sama BCA jalan, saya demoin live bagaimana caranya kita menipu. Ini live demo bener, pakai server segala macam, saya demoin caranya bikin email palsu segala macam, supaya meyakinkan segala macam. Ya udah, setelah acara itu, setelah turun dari panggung itu, saya dirubung sama orang-orang, iya Pak, itu bener yang kejadian sama saya seperti itu. Jadi kejadian, bank nggak bisa apa-apa sih, BCA dalam hal ini juga nggak bersalah, karena BCA mentransfer berdasarkan permintaan dari si nasabah. Jadi nggak masalah BCA-nya sebenarnya, tapi kan nasabah bermasalah banget nih duitnya, kasihan finance-nya sih, duitnya hilang. Ini beres ya. Oke, bentar, mau saya mana lari, ini dia. Oke, ini tadi. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini di channel saya ada channel di YouTube namanya Ono Center. Banyak banget orang-orang yang minta tolong juga di situ. Soalnya ini videonya kan parah banget nih, teknik belajar hacking, teknik mendapatkan data pribadi. Videonya parah-parah sih. Dan saya udah ditegur juga sama YouTube sih, kalau ngupload lagi video yang ngaco-ngaco kayak gini, channel Anda saya delete. Saya terpaksa ngupload teknik-teknik seperti ini karena saya ngajar cyber security. Jadi ibaratnya gini lah, kalau kita ngajar polisi atau tentara atau TNI aparat untuk melawan penjahat, ya mau nggak mau kita harus ngajarin bagaimana cara penjahat kerja. Kalau nggak, gimana si polisi tahu gimana cara penjahat kerja? Setelah kita tahu bagaimana cara penjahat kerja, baru kita belajar bagaimana mengatasi kejahatannya dia. Jadi pertahanan itu hanya bisa diajarin kalau kita tahu teknik serangan, kira-kira kayak gitu. Nah, dari video-video ini banyak sekali juga orang yang minta tolong seperti ini. Yang paling bawah, kalau mau lihat identitas penipu berdasarkan nomor telepon lewat ini, bisa nggak, kakak saya ditipu 1 juta gitu. Banyak, jangan khawatir. Serem. Bagaimana cara si hacker melakukan serangan? Sebetulnya nggak susah juga sih. Salah satu teknik yang sering kita pakai, hacker pakai, adalah open source intelligence. Intelijen mata-mata ya. Open source adalah dia pakai sumber-sumber yang terbuka di internet. Contoh paling gampang mah gini ya. Jadi OS Intelligence, OSINT ini ada softwarenya. Di Kali Linux kita bisa melakukan intelijen dibantu software supaya prosesnya jadi cepat. Tapi kalau kita pakai manual aja juga bisa sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat teknik manual paling blow on-nya. Ini teknik manual paling blow on-nya adalah pakai Google. Kita ketik KTP, ya udah keluar KTP-nya. Dan ini dapat dengan mudah kita lakukan karena orang-orang awam abai. Jadi orang user segala macam abai. Mereka
entah gimana posting KTP-nya di internet dan sebagainya, akhirnya kita bisa dapat akses ke data-data pribadinya mereka. Nah, ini masalah besar sih sebenarnya. Dan kasusnya tetangga saya. Nggak jauh. Kebetulan beliau supir sih. Jadi saya kebetulan tinggalnya bukan di Menaha atas ya daerahnya. Jadi Menaha bawah dia pernah jadi supir saya juga. Kemudian sekarang dia jadi supirnya di Kemlu. Tapi anaknya udah S1 di UGM Hukum. Ini yang keren. Karena anaknya UGM Hukum, jadi tahu dong prosedur hukum seperti apa. Kejadiannya adalah suatu hari debt collector datang ke rumahnya nih supir. Oke. Dan ngomong, Anda kemarin sudah ditransfer uang sama pinjol ini gitu ya, ditransfer uang sekian juta. Sekarang kita minta supaya Anda bayar utangnya tadi. Dia langsung bengong, perasaan saya nggak pernah minjem uang, kenapa tiba-tiba saya harus bayar gitu. Jadi ini data KTP-nya udah lepas, kemudian dipakai orang buat pinjol dengan data KTP-nya dia, kemudian ditransfer duit, didatengin debt collector. Nah, masalah kan, bayangin debt collector datang, dan debt collector kan orang-orangnya serem-serem banget kan ya. Datang, pening kepala dia, soalnya dia nggak pernah pinjam. Nah, udah, kebetulan anaknya dia hukum di UGM, ngerti dong masa kayak ginian. Langsung, oke, kita urus ke OJK. Di OJK langsung di mediasi kan. Sederhana aja mediasinya sih sebenarnya. Coba nih si pinjol, coba buktikan bahwa Anda sudah transfer duit ke bapak ini. Pinjolnya nggak bisa buktiin bahwa dia transfer uang ke bapak ini. Selesai masalah sih sebenarnya. Cuman bayangkan kalau orang yang didatengin debt collector tadi bukan seperti bekas supir saya tadi yang punya anak kuliah di UGM, bermasalah langsung, udah keder duluan lah. Dan anak saya dia sarjana kerja di Metro TV, bayangin. Motornya hilang sama begal, diambil. Caranya sederhana banget sih. Jadi kemarin dipepet di belakangnya BI, di Hotel Millennium BI sana, dipepet sama 4 orang pakai 2 motor. Ngomongnya gini, ini motornya Ibu Lina ya, alamatnya di sini ya, ini motor belum lunas, karena nggak lunas kita harus ambil motornya. Padahal ini udah sarjana kerja di Metro TV lagi. Anaknya sampai shock, diem, dikasihin aja tuh kunci motornya, diambil langsung. Padahal itu motor dibelinya cash. Nggak ada urusan sama lunas-lunas kan. Tapi bayangkan data pribadi yang harusnya ada di di dealer motor lepas ke orang-orang seperti ini. Kacau jadinya. Jadi data pribadi itu sampai lepas, kacau sih sebenarnya. Dan hari ini kita kondisinya kacau sih sebenarnya karena pusat data nasional jebol. Jadi kita kondisi parah banget sih sebenarnya. Jadi ini akan, ya mungkin bank nggak masalah ya, cuman masalahnya nasabahnya kena kayak gini-ginian nih semua. Gitu. Kita lanjut ya. Sorry nih, saya harus ngomongnya rada-rada ngaco dikit. Nah, sekarang yang sering terjadi, seringkali kita dapat kiriman .apk ya dari. Ini kalau ada pertanyaan silakan loh, jangan khawatir. Ntar Toto stres duluan dengerin orang ngomong. Penipuan pakai WhatsApp dan mereka ngirimin attachment .apk. Ini contoh. Ini saya gampang aja sih, pakai Google aja, terus pakai keyword penipuan .apk WA, langsung keluar kan contoh-contoh banyak banget. Selamat siang. Ini screenshotnya ya. Selamat siang Kak, benarkah dengan Salama ada paket di JNT Express namanya Salma? Lihat foto paket, tapi ekstensinya bukan PNG, bukan JPEG, bukan apa, tapi APK. Kalau orang awam, mereka akan ngeklik ini gitu dan install. Jangan khawatir, istri saya juga kena. Istrinya Ono kena. Jadi kalau istri saya kenanya bukan urusan paket di JNT, istri saya kenanya ini logonya pajak, Dirjen Pajak. Jadi ada dari pajak masuk, Anda kurang bayar, mohon ya, pokoknya urusannya harus kurang bayar harus dilunasin lah, kira-kira kayak gitu. Untuk itu klik link di bawah ini.
ya bangsa Indonesia digituin sama pajak langsung keder semua kan, termasuk istrinya Ono. Waduh, kurang bayar, masalah nih. Diklik, padahal itu .apk. Iya, parah, langsung kejadian lagi sama istrinya Ono. Tapi dia belum sampai ke install tol, belum ke install banget, langsung dia bilang, "Bah, ini dari pajak kita kurang bayar." Oke, terus kenapa? Ini ada message dari WhatsApp gini. Terus apa ya? Terus saya install. Ups, masalah nih. Nggak ada ceritanya lembaga pemerintah apapun, bank atau apa yang ngirim kayak gitu dan harus install aplikasi. Nggak ada itu. Kalau ada, nge-link kemana? Dia nggak ada APK yang akan dikirim sama lembaga. Ya kalau kita orang IT kan tahu lah ya. Ini kagak tahu. Terus gimana nih? Udah, tuh handphone harus reformat. Jadi solusinya handphonenya di factory reset, kepaksa. Kalau enggak, habis. Hancur ceritanya. Oke. Kenapa bisa hancur? Kita lanjut. Ini beres ya. Kalau ini kan cerita ini banyak ya. Sekarang saya kasih tahu cerita benernya di balik .apk tadi. Sorry. Mouse-nya mana nih? Ini dia. Sorry. Nih. .apk tadi yang dikirim lewat WhatsApp segala macam, kita kenal dengan nama Remote Access Trojan atau disingkat RAT. Remote Access Trojan. Dan dia bisa melakukan apa sih RAT tadi? Mencuri cryptocurrency, banking credential, jadi password bank segala macam, two-factor authentication code, lock screen password, capture screenshot, call log, SMS log, send SMS, install aplikasi, run aplikasi, stream webcam, dan sebagainya. Ini ngeri makhluk ini. .apk tadi ngeri. Bisa dapat di manakah si remote access Trojan ini? Oke. Bisa dapat di sini contohnya. Jadi kita bisa masuk ke GitHub, github.com. Ini ada di internet, kita bisa nge-web aja ke github.com. Kemudian ini ada balik lagi. Ini ada apa sih namanya? Search. Kita masukinnya di search-nya Android RAT. Nanti kelihatan ada, ini contohnya yang waktu saya kemarin iseng aja. Ini ada 75 public repository untuk aplikasi-aplikasi Android RAT ini. 75, banyak banget loh. Dan ini sampai dapat starnya 4.3 ribu star. Dan kita cukup ngambil aja, kita compile jadi APK gitu. Oke. Kemudian kalau saya ngajar di kampus, saya akan pakai Kali Linux. Kali Linux itu sistem operasi memang buat hacker biasanya. Sorry. Saya kasih lihat aja Kali Linuxnya dapat di mana ya. Nih, kita tinggal Kali Linux download. Ini kita bisa download nih. Kali Linuxnya bisa diambil free. Oke. Nah, ini bisa di-download. Nanti kita bisa install di komputernya kita. Tampilannya Kali Linux kira-kira kayak gini lah. Ini tampilannya Kali Linuxnya kira-kira kayak gini. Oke. Di kesempatan ini saya tidak berharap Bapak-bapak Ibu hafal apa yang saya kerjakan, yang saya sampaikan ya. Tapi paling enggak tahu lah bahwa di dunia cyber ini tidak semua orang baik sih. Banyak orang yang parah sebenarnya kayak gitu. Dan yang saya sekali ini tekniknya ya. Tekniknya. Cuman saya tidak berharap Bapak Ibu ngerti tekniknya. Cuman tahu aja bahwa ada tekniknya buat melakukan serangan dan sebagainya. Nah, saya balik lagi ke sini. Jadi ini softwarenya, tampilannya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, dengan salah satu, kalau saya lagi ngajar, salah satu yang page ini tadi. Nah, salah satu yang sering saya pakai sebagai RAT itu adalah Metasploit, MSF. Metasploit itu banyak toolnya, itu kayak keluarga tool di dalamnya. Salah satunya yang sering dipakai adalah MSF Venom. Venom tuh bisa ya. Jadi kita bisa membungkus. Ini ada APK yang baik. Ini ada Temple Run 2.apk. Saya bisa bungkus. Kemudian saya bisa kirim ke orang dan saya bisa ngambil alih handphonenya orang supaya bisa saya kontrol dari jauh. Kalau dia nginstall APK ini. Jadi kalau kita hacker biasanya kita tahu bahwa APK-APK seperti ini kalau ke install dia bisa ngambil alih HP. Dan
kita bisa ngontrol HP itu dari jarak jauh. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini formatnya, format waktu kita melakukan pembungkusan si APK supaya bisa diinstal jarak jauh. APK ini dapat dari mana? APK ini kalau kita lagi jahat banget ya. Kalau kita lagi jahat banget, APK yang bisa kita install bisa aja APK internet banking dari bank mana lah. APK yang baik-baik kita bisa ambil, kan kita bisa ambil APK-nya sih sebenarnya. APK itu aplikasi Android ya. APK-nya bisa kita ambil, kemudian kita bungkus. Nah, kalau dari bungkus kayak gini, kalau ke install, si handphone yang install tadi akan berkomunikasi sama handphonenya penyerangnya. Saya lanjut lagi. Oke. Nah, kalau lagi komunikasi, kita bisa ngirimkan berbagai perintah ke si HP dari jauh. Perintah ini akan dijalankan oleh handphone tadi, walaupun kondisi handphonenya layarnya hitam. Jadi handphone kondisinya standby, kita kelihatannya handphonenya nggak ngerjain apa-apa, di layarnya hitam, lagi standby aja. Cuman si hacker bisa masuk dari jauh dan ngirimkan perintah-perintah seperti ini. Contoh, mungkin yang ini yang nomor 2 aja ya, WLAN geolocate. Kita bisa tahu handphone itu lokasinya ada di mana. Jadi kita tahu langsung, oke, handphonenya ada di Bali, oh handphonenya lagi ada di pantai mana, handphonenya lagi ngapain, tahu lokasinya ada di mana. Dump, call, lock, itu kita bisa dapetin catatan-catatan si HP ini nelpon kemana aja. Jadi nomor telepon yang lain siapa aja, jadi teman-temannya si HP kita bisa tahu. Dump SMS, lebih parah lagi, kita bisa, kalau mungkin hari ini nggak banyak yang orang pakai SMS ya, tapi dia bisa ngambil SMS-nya orang, dia dapetin SMS dari mana aja, dia ngirim SMS kemana aja, dia bisa dapet. Nah, dikombinasiin dengan 2 ini, call, log, sama SMS, dia jadi tahu teman-teman orang ini siapa aja, dan kalau berkomunikasi apa aja. Si handphone bisa ngirim SMS, ini send SMS, nomor tujuannya kemana, beritanya apa. Jadi kita bisa ngirim SMS dari HP tadi. Kayak beritanya apa? Kalau yang ini sih beritanya ya ketahuan lah bahwa handphonenya lagi dihack. Kalau beritanya kayak gini, Mas, minta tolong dong, saya lagi butuh uang nih, lagi nggak bawa dompet atau gimana, bisa tolong transferin ke sini atau bayarin ini ke sini gitu. Nah, ya orang percayalah karena ini HP nomornya nomor temennya dia, ya sudah kejadian. Ini beres ya. Nah, yang bawah ini parah. Ada perintah-perintah lagi buat install software, ngeran software segala macam bisa, termasuk kita bisa jalan internet banking sih sebenarnya dari jauh kayak gini. Jadi kalau sampai internet bankingnya jalan, si bank akan berpikir bahwa yang melakukan transaksi adalah si yang punya handphone. Padahal yang punya handphone tidak menjalankan transaksi tadi. Yang menjalankan transaksi adalah hackernya dari jauh. Nah, ini banknya nggak bisa apa-apa nih, karena dari log, dari catatan di bank, yang melakukan transaksi bukan hacker, adalah si nasabah. Padahal kondisinya handphone nasabah kena hack, gitu. Jadi kalau sampai menjalankan transaksi, jadi kacau ceritanya. Oke, perintah yang itu nggak saya keluarin. yang ini webcam itu parahnya gini kira-kira. Si hacker bisa ngelihat webcamnya ada berapa. Biasanya HP ada 2 kamera ya, depan belakang. Nah, ini kalau webcam list, ini ada webcam list, kita bisa ngeliat kameranya ada berapa. Kita bisa nempelin ke salah satu webcam, misalnya snap ke kamera nomor 2, snap ke kamera nomor 1. Setelah ditempel di snap, kita bisa stream, kita bisa kirimkan video sama audio yang ada di kamera 1 atau kamera 2, walaupun handphonenya layarnya hitam, bisa kita kirim gitu. Jadi misalnya kita lagi ngobrol sama temen apa segala macam, ya udah semua video sama audionya kekirim dari HP tadi gitu, tanpa si yang itu tahu, yang punya HP tahu bahwa si HP-nya lagi ngerekam, ngirimin semuanya ke hackernya. Jadi separah itu sih sebenarnya kondisinya. Oke, lanjut. Jadi ini yang saya sampaikan, tapi yang di FACD kemarin ada tambahan sedikit sih. Tapi kira-kira ini yang saya sampaikan selama FACD. Oke. Sekarang kita naikin tingkatnya. Itu tadi yang diserang adalah end user,
user biasa atau nasabah. Sekarang bagaimana kalau yang diserang adalah corporate, perusahaan? Dan ini bisa bank bisa diserang, cuman ini mungkin bank lebih susah diserang karena bank invest cukup besar untuk menangani cyber security, cyber attack. Biasanya duitnya kenceng karena bank kan harus menjaga kepercayaan, jadi bank rata-rata invest uang cukup besar untuk melakukan pertahanan. Cuman kalau perusahaan-perusahaan yang normal, apalagi kalau UMKM, biasanya mereka investasinya tidak sebesar bank, jadi bisa diserang seperti ini. Oke, ini contoh. Ini kalau kita lihat beritanya tanggalnya 14 Agustus 2024. Jadi kejadiannya baru sekitar 3 hari yang lalu lah kira-kira. Ini Universitas PGRI Pontianak, informasinya dijual di internet. Informasinya bocor dan dijual di internet. Ini 3 hari yang lalu. Universitas PGRI Pontianak. Ini kejadiannya mana nih tanggalnya? Tanggal berapa dia? Ini Blora. Kok nggak ada tanggalnya sih? Harus. Ini kayaknya kalau nggak salah sekitar 2 hari yang laluan juga sih sebenarnya. 2-3 hari yang lalu juga sama, nggak jauh. Oh, ini bawah sini, ada di bawah, bagian bawah ada ketutup sama ini. Bentar. Oh, ini sama 14 Agustus 2024, ketutup sama banner. Oke. Jadi sama 3 hari yang lalu. Alalala. Ini Blora, BKN-nya. Oh, ini udah. Ya, ini Blora 3 hari yang lalu. Ini 5.000 KTP segala macam bobol urusannya. Ini BKN. Ini tanggal 10 Agustus. Jadi sekitar 6 hari yang lalu 2024. Oke. 4,7 juta data PNS, ASN, P3K di semua provinsi jebol, dijual, gitu ya. 6 hari yang lalu. Jangan khawatir, kemarin saya barengan Pak Haji Pamungkas, Pak Mahmud dari BSSN, Pak Mahmud cerita di suatu acara bahwa sebetulnya setiap hari ada sekitar hampir 3.000-an serangan. 3 hari, serangan yang legitimate maksudnya serangan yang memang serangan. Memang sebagian besar itu tidak bisa gagal nyerang, sebagian besar. Tapi kalau 1% atau 0,1% aja berhasil, ya jebol kayak gini urusannya. Kalau yang gagal ya kita aman ya. Tapi kalau 0,1% jebol, ya berarti 1-2 jebol tiap hari ada sih. Separah ini jebolnya, gitu ya. Ini hampir 4,8 data PNS sama P3K jebol. Kalau ini kita udah tahu nih yang kemarin PDN, Pusat Data Nasional, jebol, dan itu kenanya ransomware. Kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya tadi lebih karena hacking ya. Kalau ransomware ini parah karena tidak bisa dideteksi sama antivirus sebenarnya. Ini virus kategorinya sebenarnya, Trojan, virus. Cuman karena dia dienkripsi, antivirusnya nggak sanggup mendeteksi. Oke. Dan ransomware sebelumnya dari kelompok yang sama sebenarnya, Lockbit, sama-sama Lockbit, ini juga menghajar BSI, bank. Kalau ini bank yang kena, Bank Syariah Indonesia. Dan ini kejadiannya karena ada komputernya di salah satu cabang yang tidak diamankan kemasukan ini, dan akhirnya jebol ke semuanya. Kira-kira kayak gitu. Nah, si ransomware ini masalah berat sih sebenarnya buat kita orang IT, juga berat banget. Karena kita orang IT supaya aman, biasanya kita encrypt semua transaksi segala macam, kita encrypt. Paling gampang cara ngelihatnya kalau kita lagi nge-web pakai HTTPS. HTTPS tuh HTTP tapi secure. S-nya tuh secure. Secure itu gimana cara secure-nya? Di-encrypt. Jadi enkripsi, teknologi enkripsi dikembangkan supaya hacker nggak bisa ngelihat apa yang kita transaksikan. Jadi maksudnya baik, supaya orang jahat tidak bisa ngelihat apa yang kita lakukan. Tapi hackernya juga pinter. Dia ambillah teknologi enkripsinya itu, si virusnya, si trojannya dienkripsi.
Akibatnya kita nggak bisa lihat ini dalamnya apa, virus atau apa, nggak kelihatan. Dia masuk ke dalam, hancur semua. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, si ransomware itu trojannya di-encrypt, tidak bisa dideteksi. Nah ini lebih ke arah corporate ya. Penanganannya adalah backup dan menggunakan artificial intelligence. Soalnya kalau antivirus dia nggak akan sanggup buat deteksi apakah ini ransomware atau bukan. Jadi biasanya kita untuk deteksinya pakai AI. Nah, kalau kemarin ketua BSSN kan dimarah-marahin di DPR ya. Padahal itu yang salahnya bukan BSSN sih sebenarnya, itu kasihan banget saya ngeliatnya. Jadi itu bukan salahnya BSSN, itu salahnya lebih di anak buahnya di Kominfo sebetulnya, bukan BSSN. Cuman dan dia tidak melakukan backup sih. Banyak kan tidak melakukan backup. Tapi backup pun sebetulnya nggak akan mempan karena harus tambahin AI sih sebenarnya. Oke, solusinya kayak gitu. Kemudian supaya si Trojan nggak bisa masuk, si ransomware nggak bisa masuk, kita harus filtering semua yang diupload. Kemudian harus literasi semua end user, klien harus literasi supaya nggak kepo apa-apa diklik, kira-kira gitu. Yang lebih ekstrim adalah kita melakukan sambungannya klien to klien, jangan klien to server, karena klien to server lebih gampang dihack, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kira-kira itu yang namanya ransomware. Nah, kalau sampai kejadian, kalau ransomware sudah masuk, nah ini catatan buat kita semuanya ya, kayak di Bank BSI segala macam. Kalau ransomware masuk, tidak berhasil ditahan, dia tembus masuk ke dalam, dia akan nge-encrypt semua file. Jadi ini kondisi korban, kalau dia sudah keserang ransomware ya, data korban akan dienkripsi semua, dan itu yang terjadi sama PDN kemarin. Kemudian si penyerang, attacker akan minta uang atau ransom. Oke. Yang orang kebanyakan tahu adalah dua ini. Yang orang tahu bahwa data di komputer akan dienkripsi dan attacker minta uang, dan sebagian akan bayar uang tadi, sebagian. Kebetulan kalau PDN kemarin nggak dibayar. BSI juga nggak mau bayar sih kemarin, tapi sebagian yang kena ini akan bayar, dan bayarnya jumlah uangnya nggak kecil ya, gede, miliar. Dan itu duitnya lari kemana? Larinya ke Rusia sih banyaknya. Jadi yang jahat-jahatnya Lockbit tuh biangnya Rusia sih sebenarnya. Nah, kemudian yang sebagian besar orang tidak tahu, bahwa sebetulnya kalau sampai kena ransomware, sebagian besar ransomware yang hari ini beredar, dia selain mengenkripsi data, dia akan ngambil datanya, dikopikan. Jadi data yang ada di server akan diambil, masukin ke attacker, ke penyerang. Jadi penyerang akan punya datanya tadi. Jadi walaupun ini terutama kalau si korban tidak bayar, si attacker bisa mengancam bahwa datanya akan dijual lah, diapain segala macam. Jadi datanya ke copy sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalaupun bayar, sebenarnya percuma juga sebenarnya, karena datanya udah di copy sebenarnya. Si attacker punya copy data tadi. Ini masalah banget nih sebenarnya ransomware. Ini jujur orang IT juga pusing kepala nih sebenarnya. Untuk masalah ransomware ini kita pusing kepala. Jadi sebetulnya sebaiknya dari awalnya kita harus ngerubah strategi dari si webnya sendiri supaya bisa bertahan tadi serangan ransomware ini. Nah, salah satu teknik yang sering kali kita pakai adalah kita mensimulasikan serangan ransomware. Ransomware bisa disimulasikan serangannya. Saya kasih lihat aja deh makhluknya. Oke. Ini ada namanya RAN simulator. Saya cerita aja dulu ya, tapi kalau ntar ada pertanyaan yang lebih serius saya bisa jawabin lebih dalam sih. Di sini ada RAN simulator. Ini ada code-nya Simplify Ransomware. Ini ransomware as a service. Dia sebenarnya ransomware as a service, tapi dia ransomware baik. Dia baik karena memang tidak buat nyerang. Dia dipakai buat latihan satu institusi atau corporate. Jadi si RAN simulator bisa bikinin ransomware untuk misalnya IT bank atau IT-nya apa, misalnya IT perusahaan apa,
Rand Simulator bikinin saya ransomware dong, nanti dia akan bikinin ransomware-nya. Nah, si IT ini bisa nyebarin ransomware ini ke user, ke pegawai dalam perusahaan tadi. Nah, kalau sampai ke install, dia bisa monitor komputer mana, user mana yang install si ransomware yang disebarin tadi. Nah, dari data-data itu kita bisa naikin ke manajemen, kita kasih tahu user ini ternyata nginstall ransomware yang disebarin tadi. Nah, bisa dapat teguran, bisa dapat apa, atau bisa juga kita bikin webinar atau bikin training dari situ supaya jangan sampai pegawai sembarangan ngeklik supaya ransomware-nya jalan. Jadi fungsinya Rand Simulator itu lebih untuk mendeteksi orang-orang mana yang abai terhadap peraturan perusahaan, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini si Rand Simulator. Yang bikin teman-teman Cyber Army, lokasinya ada di Bandung. Jadi ini orang Indonesia yang bikin, jangan khawatir, bukan orang bule. Jadi orang Indonesia, lokasinya ada di Bandung. Jadi teman bisa ngomong bahasa Sunda lah, kira-kira kayak gitu. Terus ya, oke, lanjut. Nah, ini ransomware. Oke, kita nah ini serangan-serangannya tadi ada serangan yang di level nasabah atau user, ada serangan di level corporate. Nah, dari pengetahuan tadi mulai kita harus mengembangkan yang namanya cyber security management. Bagaimana kita memanage untuk melakukan pertahanan di dunia cyber. Jadi makanya materi ini sebenarnya buat anda lah, yang saya pikirin ya. Jadi lebih ke anda yang sebagai pimpinan, manajer, segala macam, bagaimana kita bisa manage supaya kita aman dari serangan cyber tadi. Proses manajemen apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa aman dari serangan seperti itu. Which ketutupan. Ntar. Yalah. Nah, kepaksa dikit. Ini bisa digeser juga nggak? Oke. Jadi kalau kita orang cyber security, kita akan melihat komponen dari suatu sistem di sebuah instansi atau di perusahaan atau di mana, ada 3 komponen besar: people, process, teknologi. Cuman kalau saya lagi ngobrol sama Gildas dan teman-teman yang ekstrim, mereka bilang komponennya ada 4. Kalau ini kan cuma 3: people, process, teknologi. Singkatannya PPT. Kalau ngomong sama orang-orang yang ekstrim, biasanya mereka bilangnya ada 4, bukan 3. Kalau ini people, process, teknologi 3. Kalau mereka akan bilangnya PPTP. Jadi people, process, teknologi sama fisik P ya, bukan pakai F. Fisik. Jadi secara fisik memang harus dipertahankan juga. Contoh fisik adalah pertahanan lewat satpam. Contoh fisik pertahanan lewat Grendel. Contoh fisik pertahanan lewat servernya ditaruh di bui, di jail apa sih? Itulah bui lah, gitu ya. Jadi secara fisik emang harus dipertahankan supaya nggak sembarangan orang bisa masuk ke instalasi yang kita operasikan, kira-kira gitu. Nah, sekarang kunci-kuncinya di bagian proses ini yang paling penting dari semuanya sebenarnya. Proses suatu cyber security manajemen atau sistem cyber security hanya bisa jalan dengan baik kalau ada komitmen C-level. Jadi si chief CEO, chief finance, chief apa itu harus komit. Dan approach-nya bukan bottom up. Jadi yang namanya cyber security itu bukan bottom up approach sebetulnya, approach-nya top down banget, dan komitmennya harus dari perusahaan 01. Kenapa sampai kayak gini? Karena nanti dendanya yang bayar perusahaan. Dan dendanya juga bukan denda kecil loh, hati-hati. Dendanya bisa sampai puluhan miliar, bisa sampai 50 miliar dendanya. Itu paling dikit tuh. Dendanya sekitar segituan tuh kalau udah level corporate. Makanya yang komit harus C-level sebetulnya. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan, kalau BI mungkin enggak ya. Bank rata-rata enggak sih. Kalau bank rata-rata si levelnya komit sih, karena mereka nggak mau sampai kebobolan, nggak sampai kehilangan kepercayaan dari nasabah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain yang biasa-biasa,
si levelnya nyerahin ke kepala IT-nya, IT head-nya aja gitu. IT head nggak bisa, karena dia nggak sampai bisa menggerakkan resource seluruh perusahaan. Kalau yang si levelnya dia bisa menggerakkan resource perusahaan, jadi dia bisa gerak. Jadi di proses itu isinya sebenarnya bukan cuman sih. Proses itu kira-kira SOP, peraturan segala macam itu proses ya, banyaknya di situ. Tapi yang tanda tangan harus si level ini yang tanda tangan, gitu. Jadi gerakannya dari atas banget. Dari sisi teknologi kita punya pilihan, bisa beli semuanya, sebenarnya bisa beli semuanya mahal, atau bisa buat semuanya juga murah. Ya mungkin kalau hardware kita susah ya, tapi software banyak yang free open source sih. Gitu, jadi murah itu. Kuncinya ya mungkin kita optimasi antara beli sama buat ya. Kuncinya ada di SDM yang pintar dan murah sih sebenarnya. Nah itu yang, kalau SDM pintar banyak, tapi SDM pintar dan murah itu yang seru urusannya. Kira-kira di sini kuncinya ada, di sini di teknologi itu orang juga sih kuncinya akhirnya. Oke. Nah kunci utama di Indonesia sebenarnya people. Oke, nah ini masalah besar sih sebenarnya. Atau saya kasih lihat ya. Oh, oke. Ini kuliah saya di free, ini bisa diakses gratis di opencourse. Ini kalau kita baca nih opencourse.itts.ac.id, ini free. Di sini ada kuliah cybersecurity, kita bisa lihat. Ini kalau iseng bisa ngomongin ke orang-orang orang-orang IT yang ada di sana, lo ambil aja nih kuliah di sini free. Ini kuliahnya free, dan di bawah sini ada sertifikatnya juga nih. Tapi ini bentuknya kuliah, bukan pelatihan ya, kuliah tapi free. Nilainya 40% UAS, 30% UTS, 30% lagi dari kuis. Oke, nanti bisa dapat sertifikat free. Sekarang saya akan kasih lihat jumlah yang ikutnya. Saya gedein aja biar kelihatan seru. Ini yang ikutnya sampai hari ini ada 22.619 orang yang ikut. Karena free ya, banyak banget yang ikut ya. Nah, ntar saya pengen iseng sih sebenarnya, pengen nanya aja ya. Kira-kira pada tahu nggak sih? Ini ada 22.619 orang yang ikut partisipan. Tadi kalau dilihat kan yang sertifikatnya free. Kalau nilainya di atas 90 sih sebenarnya. Tapi ya kebangsa saya tolerir di bawah 90. Pokoknya di atas 70 saya kasih lah. Tapi di tulisannya sih di atas 90, tapi 70 tetap saya kasih. Coba saya pengen iseng, silakan tulis di chat lah, kira-kira di chat ya. Tolong tulis di chat, dari 22.619 orang yang bisa lulus berapa orang? Kira-kira bisa tulis di chat nggak ya? Iseng. Ini Ono lagi iseng nanya doang. Dari 22.619 yang bisa lulus dapat nilai 90 berapa orang? Nggak ada yang bisa nebak ini teh. 120. Nah, ini yang terakhir, Ibu Nike Larasati, hampir bener 20. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Ntar kita ke bawah, 25 itu lebih dekat lagi. Ibu Retno Purwanti itu lebih dekat lagi. Saya kasih lihat aja di bawah ini. Oke, yang bisa dapat nilai 90 cuman 28 orang. Yang ngerinya adalah semua kuis UTS UAS-nya boleh dikerjakan berkali-kali, boleh duduk sebelahan, boleh tanya sama temen, boleh copy paste ke Google. Jadi copy paste boleh, nyontek boleh, nggak ada masalah. Yang lu cuma 29. Parah banget sih. Dengan kondisi boleh apa aja, boleh nyontek, boleh apa aja, tetap 29. Dan ini kalau ini kan ujiannya online ya. Kalau biasanya kalau kita ujian online, biasanya kan browsernya harus khusus lah, harus install browser apalah yang nggak bisa nyontek lah. Ini mah boleh nyontek, boleh duduk sebelahan, nggak ada yang jaga, boleh dikerjain kapan aja, boleh copy paste ke Google, tetap yang lulus 29. Jadi ngeri sih sebenarnya. Dengan kondisi seperti ini, makanya saya tidak terlalu kaget
kondisi Indonesia seperti itu. Karena SDM-nya kondisinya parah banget. Kalau cerita yang horor-horornya banyak sih. Saya kasih 1-2 cerita horor aja tentang SDM ya. Waktu itu saya diminta sama Mabes di Cilangkap. Mabes ngomongnya gini, "No, tolong dong ajarin pasukan khusus kita supaya bisa cyber security." Wah, siap. Saya merah putih lah kalau kayak ginian. Saya seneng juga ngelihat aparat kita mau belajar cyber security. Happy lah saya yang merah putih. Saya nggak minta apa-apa sih sebenarnya. Datanglah saya ke Mabes dengan bawa server, bawa router, bawa segala macam. Di depan saya waktu itu ada cuma 30-an orang, 30-40-an orang lah dari pasukan khusus. Pasukan khusus mereka banyak loh. Jadi saya nggak nyebutin Pak satuannya ya. Nah, pasukan khusus datang, saya install server, saya pasang wifi segala macam. Ini sekarang saya sadap ya. Oke, kita lakukan penyadapan. Kemudian ini sekarang passwordnya saya jebol ya, dapat password segala macam. Sampai siang harinya saya tingkatkan tingkat kesulitannya, saya jebolin database segala macam. Jam 3 sore ada yang ngangkat tangan, izin, tanya. Wah, siap. Kalau di sana harus pakai izin, apa harus izin tanya. Ya silahkan Pak, tadi nyerangnya sebelah mana ya? Gitu pertanyaan, stres, gurunya langsung gubrak. Horor asli. Akhirnya mereka bilang terus terang, "Pak, kalau kita disuruh terjun payung, suruh nembak mah bisa Pak, suruh kayak gitu pusing kepala." Jadi kondisinya seperti itu ya. Jadi kita harus sabar lah di Republik ini. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke sebagai manajemen. Kita masuk ke manajemen ya sekarang. Tadi sampai jam 16 berapa ya? 16.30 apa 15? Nggak tahu lah. Tolong diingetin, saya tinggal berapa menit lagi. Mudah-mudahan saya nggak terlalu bablas. Oke, nah kalau kita sebagai manajemen ya, waktu ngelihat proses cyber security, sebetulnya cyber security bukan satu proses yang sekali jalan selesai, enggak. Jadi prosesnya sebetulnya siklus. Dia selalu plan, rencanain, implementasi, cek kalau ada masalah segala macam. Kalau ada masalah nanti kita bereaksi, act. Kemudian dari act tadi kita belajar, kita ternyata kurang ini, plan lagi, implementasi lagi, cek lagi, act lagi, plan, do, check, act, P, D, C, A, P, D, C, E, dan terus seperti ini. Ini jalan terus. Teman-teman, lokasinya ada di atas sih sebenarnya. Kalau yang bukan orang IT ya, rata-rata Anda harus bereaksi di atas ini, di bagian planning dan bagian act. Di planning itu kita butuh C-level commitment, top-down approach. Di planning juga biasanya kita akan dibantu sama proses audit. Audit ISO 27001, ISO 27001 adalah information security ya, keamanan informasi. 31.000 adalah resiko, risk management. Indeks kami adalah indeks yang dikeluarkan oleh BSSN. Ini bentuknya file Excel, kita bisa ngisi segala macam. Kalau boleh saran, ini saran dari teman-teman BSSN juga, dan kemudian saya coba lihat bener sarannya. Jadi sarannya BSSN gini, sebelum masuk ke ISO 27001, audit information security sama audit risk management, kerjain aja indeks kami. Ini kayak apa ya? Kalau orang ujian perguruan tinggi kayak apa sih, bimbingan belajar lah sebelum masuk ke audit yang atasnya, indeks kami. Nanti saya kasih lihat filenya ya, indeks kaminya. Filenya file Excel, bisa diambil free dari BSSN, nanti kita bisa ngisi. Tapi poin yang paling penting dari indeks kami kelihatan banget, termasuk di ISO 27001 dan sebagainya, akan kelihatan banget bahwa yang pertama kali dicek adalah komitmen dari pimpinan. Cyber security hanya akan berhasil kalau ada pimpinan yang komit. Kalau pimpinannya tidak komit, jangan pernah berharap cyber security-nya berhasil. Kira-kira kayak gitu poinnya. Nah, kelihatan banget di indeks kaminya ntar. Oke. Itu bagian planning. Kuncinya di sebelah sana. Sekarang kita turun lagi ke do sama check. Do sama check ini sangat kental teknologi. Do check ini bukan buat Anda-Anda yang non IT ya. Do check ini lebih ke orang IT banget. Dia sangat kental teknologi, solusinya sederhana banget. Mau mahal atau mau murah? Kalau mahal beli semua. Untuk bank mungkin bisa yang mahal ya, karena bank kan duitnya nggak ada nomor seri biasa. Jadi bisa beli yang mahal lah. Tapi kalau buat rakyat, UMKM terutama, mungkin mahal
nggak masuk hitungan dia akan yang murah. Kuncinya murah adalah harus punya SDM pinter yang murah. Salah satu teknologi yang supaya bisa murah adalah open source, kira-kira kayak gitu. Jadi kita mainnya kayak gitu, dan akibat dari situ kami menulis buku sih. Bukunya judulnya buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini isinya plan do check ini tapi pakai open source. Oke. Kunci yang kedua adalah literasi dari user, pegawai, nasabah, segala macam. Literasi tentang keamanan cyber. Ini perlu banget. Karena ini cara berpikir hacker ya. Hacker akan menyerang titik terlemah dari suatu sistem. Titik terlemah di perbankan bukan IT-nya bank, bukan servernya bank, bukan aplikasinya bank. Titik terlemahnya adalah di nasabah bank. Karena nasabah bank adalah yang paling lemah sebetulnya. Dia gampang ditipu dan sebagainya. Mereka akan nyerang ke situ. Makanya literasi tentang cyber security ini sebetulnya harusnya dilakukan ke nasabah. Kalau enggak, hancur semuanya. Nah, di bagian kalau udah terjadi kejadian, akan ada dua komponen besar yang akan bekerja. Yang satu adalah forensik untuk cari barang bukti, satu lagi adalah komunikasi, corporate communication, karena dia yang akan melakukan stabilisasi lah, menstabilkan medan Korkom ini. Dan itu kemarin kelihatan banget di waktu BSI jebol. Korkomnya main banget sih, kelihatan. Kalau saya bisa ngelihat sih, ya teman-teman juga pasti bisa ngelihatnya, Korkomnya main banget karena dia bungkem, semua media dibungkem langsung. Oke, kira-kira itu ya poin besarnya. Nah, mana mouse-nya? Oke. Nah, ini cuma ngasih lihat aja tantangan yang akan dihadapi oleh geser. Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini ketentuan pidananya perlindungan data pribadi. Kalau ada orang yang ngumpulin data pribadi, kenanya 5 miliar. Kalau ada mengungkapkan melawan hukum dengan sengaja mengungkapkan data pribadi, 4 miliar. Sengaja menggunakan, ini 5 miliar. Jadi ini perorangan. Kalau perorangan miliar. Nah, yang masalah kalau Anda kita yang di corporate, ini urusannya bukan miliar soalnya. Kalau di corporate, ini pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Jadi tadi kalau 5 miliar jadi 10 miliar. Juga ada perampasan keuntungan atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian usaha, pelarangan permanen. Nah, ini kayak gitu. Jadi bukan hanya 50 miliarnya, tapi juga ada tambah-tambahan yang lain. Jadi ini masalah besar banget. Ini akan berlaku kalau nggak salah Oktober atau November tahun ini. Jadi undang-undang ini akan berlakunya beberapa bulan lagi. Jadi ini akan berlaku, dan ini miliaran. Nah, bayangkan kalau kejadian seperti tadi tuh, data BKN ya, 4,7 ASN jebol. BKN harus diancam seperti ini. Bayangin aja. Kepala badannya kena seperti ini kan kacau ceritanya. Kayak PDN kemarin, menterinya kena ini sebenarnya, cuman kerennya menterinya dapat ini penghargaan. Ya udahlah. Kira-kira kayak gini ancamannya, makanya kita harus serius sih ngadepin ini, karena ancamannya lumayan buat level korporasi, lumayan bisa bikin nangis lah. Saya sama teman-teman ini dari Dinas Kominfo Tangerang Selatan, sama kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan, akhirnya karena ya kebetulan kita bantuin mereka juga sih. Jujur, buka rahasia dikit lah, kita bantuin mereka juga untuk cyber security-nya. Akhirnya kita ngelihat bagaimana teknik ngamaninya, terus kita dokumentasikan itu semua, jadiin buku pegangan penanganan insiden cyber. Dan ini kita lebih ke arahnya ke arah .go.id ya, .go.id. Ini levelnya level pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi lah. Mungkin kalau Bank Indonesia yang di atasnya ini sih udah lebih bagus. Ini yang lembaga-lembaga yang anggarannya agak pas-pasan. Nah, ini kita bikin materinya seperti ini. Dalam sini kalau dibaca, dalamnya ada plan, do, check, act. Planning apa aja yang harus dilakukan, do, instalasi apa aja, cek apa, cara ngecek gimana, kalau ada apa reaksinya gimana, act-nya gimana, ada semua di sini. Ini ditulisnya kita bisa lihat rame-rame nulisnya. Satu gerombolan nulis barengan lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini buat kita semua.
kalau pengen ngetes kesiapan dari institusi yang kita pegang, kita bisa melakukan assessment pakai indeks kami ini. Oke, ini kalau ke bawahin nanti kita bisa download sih file Excel-nya. Coba saya hasilnya. Ini mah next-nya ya. Atau saya kasih lihat dulu aja ya. Kalau kita bisa download, kita bisa lihat. Nah, ini kelihatan banget waktu file Excel-nya kita lihat. Pertanyaan pertama adalah, apakah pimpinan instansi Anda secara prinsip dan resmi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi, termasuk penerapan kegiatan terkait. Dan ini harus dibuktikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang dia tanda tangan. Terus yang kedua, misalnya, apakah ada fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola keamanan informasi dan untuk menjaga compliance, kepatuhan. Apakah ada petugasnya, pejabatnya yang melakukan itu semua, dan sebagainya. Itu semua harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Dan ini, jadi jujur dulu, yang namanya ISO 27001 atau ISO 31000 urusannya dokumen semua sih. Ya ini harapannya sih dengan dokumen akan compliance beneran. Cuman kita tahu kadang-kadang dokumen kan direkayasa juga kadang-kadang ya. Nah, kalau bisa sih jangan direkayasa yang ini. Soalnya ini urusannya 50 miliar. Janganlah merekayasa yang seperti itu. Karena kalau sampai jebol 50 miliar nih urusannya, kacau nih ceritanya. Oke. Dari hasil analisa itu semua nanti kita bisa lihat kesiapan buat disertifikasi ISO 27001 Information Security Management System. ISMS itu adalah Information Security Management System, pada tingkat mana. Kita bisa lihat apakah tidak layak, apakah cukup baik atau baik, dan sebagainya. Kita bisa lihat tingkatannya kita. Dari situ kita bisa maju untuk di audit ISO 27001. Oke. Ini contohnya di tata kelola keamanan informasi. Di sini ada tadi pertanyaannya, apakah pimpinan. Jadi pertamanya yang ditanya pimpinan langsung. Dan itu harus dibuktikan dengan dokumen, nama dokumen di mana ini diterapkan secara apa. Ini bentuknya file Excel, nanti bisa kita lihat, kita bisa masukin semua. Sarannya kalau mau iseng ini diisi semua, nanti kita bisa tahu, kita bisa nilai ke diri. Ini kayak self assessment, kita bisa nilai kita seberapa siap sih. Nah, dari situ kita bisa melakukan planning, perencanaan supaya lebih siap apa yang harus dilakukan. Karena kita bisa lihat bolongnya langsung di mana, kelihatan banget sih. Apakah di sisi teknologi, apakah di sisi SDM, di sisi apa, kelihatan semua. Nah, ini juga kalau dokumen kami, dia dua hal dilakukan sekaligus. Ada keamanan informasi sama resiko. Risknya juga di audit sama dia. Ya, bukan di audit sih maksudnya. Ya, pokoknya kita bisa nilai risk keamanannya kita seperti apa. Untuk risk itu kita harus punya dokumen-dokumen untuk mendeskripsikan tentang risiko-risiko yang akan terjadi sih. Kira-kira kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ini presentasinya, tapi bisa lanjut sih. Tadi saya nggak monitoring waktu saya gimana. Kalau ada apa-apa, silahkan. Ini ada email saya, ono@indo.net.id, ono@itetes.acid, dan yang paling bawah Twitter Ono W Purbo. Oke, saya tutup dulu segini dulu. Kalau ada pertanyaan atau pengen dilanjutkan ke yang mana, saya bisa ngelanjutin sih. Oke, Baik, kami terima kasih banyak Pak Ono untuk paparan materinya. Bapak dan Ibu, kita masuk untuk sesi tanya jawab. Pak Ono, kita masih ada kurang lebih 25 menit lagi, Pak. Oh, siap. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta bagi yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ono. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau enggak, saya demo yang lebih parah. Baik, silakan Bu Anissa. Oh, ada. Oke, siap. Mangga. Pak Ano, makasih Mas Reza. Jadi saya bisa Pak, saya mau sedikit nanya terkait kan tadi itu terkait APK Pak. Nah, APK kan Android ya Pak, Android. Yeah. Kalau untuk iPhone tuh gimana ya Pak? Karena sedikit cerita aja Pak, beberapa waktu yang lalu saya menerima pengaduan dari user. Ini end user ya Pak? Iya, end user. Jadi user ini itu saldo di e-walletnya berkurang tiba-tiba. Oke. Tanpa sepengetahuan yang punya. Nah, kemudian dan kebetulan HP-nya itu iPhone. Oke.
saldonya itu kalau nggak salah sebesar 3 juta. Nah, karena ada transaksi yang dia tidak ketahui, sebenarnya dia sudah email ke pihak penyelenggaranya, pihak waktu itu e-walletnya adalah Dana, jadi sudah Ya. melapor ke Dananya, ini gimana, tapi itu melalui email dan chatbot. Terus tiba-tiba kemudian dia seperti di WA CS fiktif kayaknya, Oh karena alah. jadi CS fiktif ini itu kayak nge-WA dan nge-nelpon bahwa kalau misalkan kamu mau uangnya balik, kamu harus kayak menyelesaikan apa yang dia dikte gitu. Jadi Ah, stepnya gitu. Nah, terus dilakukanlah sama si user ini, si pengguna iya. ini. Terus kemudian pokoknya intinya itu adalah mengarah ke pinjol. Oh iya. Cuma jadi kayak mereka tuh kayak ngedampingin step by stepnya sampai telepon, sampai Iya. gitu. Iya. Akhirnya uh, si konsumen ini itu ada kayak pinjaman di beberapa pinjol, pokoknya total Aduh. 28 juta. Aduh. Yang tadinya itu dia cuma kehilangan saldo e-wallet 3 juta. Sekarang jadi 28 juta nambah. Nah, dan jadi ditagih. Iya. Aduh. Tagih karena baru 1 atau 2 hari kok, ini belum lama. Cuma kok maksudnya kok nggak saldonya tuh harusnya udah balik gitu, karena sesuai dengan yang dia lakukan, dia udah ngelakuin semua, Iya. tapi nggak balik. Iya. Terus memang pinjolnya legal, cuma itu kan seperti kayak manipulatif ya Pak. Iya. Nah, terus waktu itu saya melakukan pendalaman gimana jawaban dari pihak Dananya gini. Yang mereka juga mungkin masih investigasi karena mereka juga punya SOP sendiri ya Pak. Terus kemudian si mbaknya ini karena Dana itu di depannya itu ada logo Bank Indonesia dan Kominfo, Iya. dan kebetulan yang di dekat rumahnya dia adalah Bank Indonesia, jadi Datang ke Bank Indonesia. Bank Indonesia yang ada di Semarang. Terus kemudian melaporlah ke kami, ini sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, kemudian waktu saya pegang HP-nya, itu kalau kita buka di beberapa fitur, di beberapa opsi dalam aplikasinya tuh sebenarnya kan bisa kebuka ya Pak. Iya. Nah itu kayak blank page, jadi nggak bisa kebuka, dan kok kayak biasanya tuh, dan saya bandingin dengan HP saya, sebetulnya juga iPhone juga, itu bisa kebuka dengan lancar. Nah ini tuh saya tunggu beberapa menit tuh kayak dia itu nggak gerak sama sekali. Apakah serangan yang APK ini juga merambah ke iPhone seperti itu, karena kan katanya iPhone tuh lebih secure daripada si Android ini. Nah, apakah merambah ke iPhone atau gimana? Karena sebelumnya juga saya pernah menangani yang APK Pak, cuma pengaduan aja jadi, tapi saya nggak punya kapabilitas untuk menyelesaikan itu Pak. Kan saya bukan IT basicnya gitu. Yang APK itu juga sama, jadi kayak hang ngeblank gitu sampai di hari selanjutnya, karena kebetulan waktu itu yang end usernya itu masih melaporkan ke bank, jadi masih nunggu untuk keputusan banknya, jadi dia nggak ngapa-ngapain si HP-nya untuk bukti di banknya gitu. Ini Mbak, HP saya tuh masih nge-hang sampai sekarang gitu, jadi belum diapa-apain, jadi kayak masih kayak lemot gitu loh Pak, nggak kayak biasanya. Nah, apakah serangan seperti itu tuh udah meluas ke iPhone? Dan kalau misalkan itu sudah meluas ke iPhone, ya gimana nih user Android ataupun iPhone untuk jangan apa sih biar jangan kena gitu Pak, karena kan kalau aku ini lebih secure ya Pak, karena nggak ada, atau ada ya, itu saya nggak tahu ya, mohon informasinya aja sih Pak. Iya, logikanya udah bener sih, harusnya iPhone lebih aman, harusnya. Saya jujur dulu, saya nggak ahli-ahli amat soal iPhone karena saya nggak punya iPhone juga. Maklum, kere. Nggak punya iPhone. Tapi kira-kira logika berpikirnya gini, ini logika berpikir dulu ya. Kalau sampai si hacker atau apa sampai berhasil nginstal sesuatu, biasanya si handphone akan melakukan komunikasi. Kalau misalnya dia mau connect ke satu situs, biasanya kadang misalnya ke bank mana segala macam, dibelokkan itu transaksinya ke komputernya si attacker. Nah, itu kalau nggak salah transfernya itu melalui virtual account gitu Pak, jadi nggak langsung. Iya. Gitu
nggak langsung ke account-nya, tapi kan dia komunikasi ke perbankan ini ya. Nah, itu sebelum nyampe ke virtual account tadi, ini bisa dibelokin ke tempat lain dulu sebelum nyampe ke situ. Jadi dibelokin ke teknik belokin itu namanya man in the middle attack. Jadi teknik serangannya dari orang yang ketiga ada di tengah, man in the middle. Jadi ini cerita teknik serangan ya. Jadi semua transaksinya akan dilewatin teknik ke man in the middle attack ini, baru dikirim lagi ke banknya yang benar. Nah, waktu belok ini si hackernya biasanya bisa nambahin atau bisa ngurangin perintah. Misalnya kita mau transaksi transfer ke virtual account mana gitu, itu nomornya bisa diganti, nomor ke virtual account-nya bisa diganti ke sananya, terus jumlah uangnya bisa diganti sama si hackernya gitu, karena semua transaksinya lewat si hacker tadi, kira-kira kayak gitu. Nah, teknik kalau ngeblank segala macam itu bisa jadi si hackernya lagi nggak standby di komputernya dia. Jadi kayak transaksinya jadi ngehang aja, diem, karena nggak diterusin kan. Jadi paket yang akan dikirim ke bank atau paket dari bank ke handphone itu ngantri dulu di komputernya si hacker. Nanti kalau hacker bilang allow next, nah itu paketnya dikirim baru. Nah, kalau si hackernya lagi nggak ngerjain, dia langsung ngehang kayak gitu. Ini kemungkinan si hackernya punya banyak klien, punya banyak korban, jadi nggak semuanya dia kerjain. Jadi emang kayak gitu akibatnya. Nah, ini saya baru dengar juga kalau iPhone juga ternyata bisa kayak gitu. Saya kaget juga sih sebenarnya barusan. Saya nggak nyangka iPhone juga kena. Kalau Android mah udah lah, itu ada korban lah. Kalau iPhone sampai kena, saya lagi mikir gimana caranya. Soalnya iPhone itu kan harus pakai ininya, sertifikasi dari iPhone-nya kenceng banget itu. Ya, nah kalau misalkan Android kan dia ada histori aplikasi yang terinstall kan Pak. Jadi pokoknya ada di settingannya itu. Ada di settingannya, di allow aja. Kalau allow masuk itu. Itu nggak ada Pak. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya si mbaknya ini cerita dengan dari awal sampai akhir itu benar atau ada yang di skip gitu ya. Ya, kalau orang awam ya bisa nge-skip sih. Orang awam kan nggak tahu semua proses, ya wajar lah. Itu wajar. Itu dari sisi serangan. Cuman kalau ini saya harus nanya dulu, saya nggak ahli perbankan ya. Kalau selama ini kalau kita udah mulai transaksi ini, saya akan lebih ngomongnya ke OJK sih sebenarnya, bukan ke BI. Ini harusnya OJK atau BI sih sebenarnya ngurusin kayak ginian. Kalau misalkan dia terkait e-wallet, itu kan maksudnya ke sistem pembayaran ya Pak, itu kewenangannya Bank Indonesia. Oh, oke. Udah masuk ke ranah pinjaman online, pinjol. Itu masih OJK. Itu masuknya ke OJK. Nah, kebetulan ini kan kasus saya itu melibatkan e-wallet Dana. Dana itu secara aplikasinya kan izinnya dari Kominfo. Oke. Sistem pembayarannya itu kan izinnya dari Bank Indonesia. Nah, ini ngomong jujur dulu urusan wallet ya. Nggak enak gue ngomongnya sih sebenarnya. Nih, saya kan saya bergaul juga sama orang-orang underground, jadi saya tahulah kondisinya. Jadi, saya nggak mau nyebutin wallet yang mana. Anak-anak bisa transfer duit pakai e-walletnya orang tanpa orangnya tahu. Jadi, dia lewat web, dia lakukan di depan hidungnya Ono langsung. Dilakukan di depan hidungnya Ono, walletnya wallet punya orang, nggak usah pakai handphonenya dia, cuman dia tahu walletnya yang mana, dia tahu. Udah gitu dia masuk ke walletnya orang tadi, terus dia pakai script, pakai program kecil yang dia bikin, dia transfer duit dari wallet itu dari jauh, bisa. Jadi maksud saya dari sini adalah gini, oke, Bank Indonesia ngasih izin dari sisi pelayanan. Kominfo harusnya ngasih izin dari sisi teknologi. Yang jadi masalah dengan Kominfo pada saat dia ngasih izin teknologi, sebetulnya harus ada sertifikasi ISO 2701 yang serius. Maksudnya diaudit itu. Nah, ini sebagian besar wallet-wallet ini tidak mengaudit dengan serius. Pokoknya gue masukin aja sertifikasi Certified ISO 2701. Bisa dibeli sih memang. Ini jadi masalah. Sebetulnya harusnya dilakukan tes beneran apakah walletnya aman atau tidak. Nah, ini sebenarnya tanggung jawabnya si Kominfo sampai ngizinin, ini masalah karena
dia cuma nerima ada sertifikat ISO 20001, padahal itu tidak dilakukan pen test, penetration test segala macam. Harusnya dilakukan serius. Dan ini temen ya anak underground ngasih lihat ke saya langsung live beberapa wallet bisa digituin. Asli bisa. Parah loh. Kesalahannya bukan di BI ya, kesalahannya ada di Kominfo. Ada kasus-kasus seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi, iya. Pak harus menginstal sesuatu. Nggak nginstall apa-apa. Jadi handphonenya nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak ngeklik apapun juga. Ya, cuman dia harus tahu, dia perlu tahu aja nomor walletnya atau apanya ya, ID-nya walletnya, dia ajar dari sebelah situ. Ketransfer gitu. Kalau saya lihat dari settingan HP-nya itu dia udah pakai face recognition, cuma memang ada SMS mungkin yang pada hari itu tidak masuk, cuma setelahnya tuh malah masuk, Pak. Itu katanya sih. Oh, ya kalau atau hal itu tuh udah kejadian setelah si pengguna ini kan tadi udah didekte, ada beberapa kali pendektean juga kan. Ya. Setelah itu. Nah, sarannya begini kalau bisa sih, ya ini masalah kronologis kejadian ya. Harusnya dibikin tertulis segala macam. Ini kalau boleh saran ngomong juga ke teman-teman IC4.id. Saya share juga ya. Dia bukan aparat sih, itu temen. Karena dia udah stres juga ngeliatin dia. Ini Ruby yang bikinnya Ruby. Ini websitenya, ini saya turunin ke bawah dulu biar kelihatan ya. IC4.id. Ini Ruby Alamsyah. Ruby Alamsyah adalah salah satu ahli forensik Indonesia yang terbaik. Stres ngeliat orang-orang, akhirnya dia kasih fitur buat kalau orang mau lapor bisa ke dia. Dia sebenarnya banyak berhubungan sama polisi juga sih. Jadi kalau polisi melakukan forensik, yang dimintain tolong adalah Ruby juga. Jadi, tapi ya gitu deh, nggak banyak dikerjainnya. Ini salah satu pilihan lain ya. Bisa lewat Ruby juga bisa. Ini websitenya namanya IC4 Indonesia Cybercrime Combat Center. Jadi kita bisa minta cek data penipuan, bantuan dan sebagainya. Cuman kalau mau serius pakai duit nih, yang polisi juga pakai duit sih, gitu kira-kira. Ini salah satu tambahan aja sih. Gitu ya, Mbak Anissa. Terima kasih. Sama-sama. Semoga menjawab Bu Anissa. Lagi mungkin Bapak. Ini seru nih kayaknya. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ada lagi. Ini saya kasih. Ini saya punya waktu berapa menit lagi? Masih ada 12 menit lagi, Pak. 12 menit lagi ya. Oke. Bentar, saya lagi mikir. Anda pernah ngelihat bagaimana kita nyadap nggak sih? Saya kasih lihat cara nyadap ya. Bagaimana kita melakukan penyadapan ya. Gitu ya. Oh, Pak. Oke. Terima kasih. Saya akan kasih lihat cara nyadap. Software yang akan saya pakai di sini namanya ini free. Bisa di Windows juga softwarenya. Namanya Wireshark. Ini free. Ini Wireshark, bisa di-download di Windows. Oke. Ini bisa download di Windows, bisa di Windows, bisa buat Mac, bisa buat Linux dan sebagainya sih. Oke. Sekarang saya akan jalankan Wireshark. Wireshark saya akan jalanin. Saya gedein dulu biar enak melihatnya. Sniffingnya itu ada siapa nih? Bapak ya? Ginaris Priyo Utomo ya. Orang-orang sering bilangnya sniffing. Oke, tadi saya pakai bahasa Indonesia nyadap. Tapi kalau orang hacker itu seringnya ngomongnya sniffing sih. Sniff tuh kayak apa ya? Kayak kucing atau anjing nyium-nyium tuh sniff gitu. Ini sniffing pakai. Jadi tulisnya sniff. Saya akan sudo wire. Ini minta maaf saya bukan pakai Windows, saya makanya Linux. Sharp. Tampilannya kira-kira seperti ini, Wireshark. Oke. Nah, yang akan saya sadap adalah ya. Oh, belum di-share ya? Belum di-share, Pak. Oh, minta maaf. Oh, lupa. Terlalu semangat. Oke, share. Oke. Ini saya tutup lagi deh.
Jadi tadi berarti untuk downloadnya dari sini ya. Masuk ke Google, tulis Wireshark. Ini bisa di-download di Google lagi, di wireshark.org. Kita bisa download. Di sini ada buat Windows, buat macOS, ada Linux dan sebagainya, kita bisa download. Nah, sekarang saya udah install di komputer saya akan jalanin Wireshark-nya. Ini saya jalanin Wireshark-nya, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, yang akan saya sadap adalah saya akan melakukan komunikasi dari komputer saya ke laptop saya di sebelah saya. Bentar, IP-nya berapa ini ya? Ini kondisinya dari sebelah saya sih, fisik ada di sebelah saya 125. Ini saya akan capture start. Nanti untuk pemula cuman capture start aja. Nanti analisanya analyze sama follow TCP stream, kira-kira gitu ya. Saya akan capture start. Ini udah mulai kelihatan paket-paket yang ada di internetnya saya, paketnya apa aja. Kelihatan sebenarnya di sini banyak sekali paketnya, tulisannya UDP. UDP itu adalah video Zoom. Zoom ini videonya pakai protokolnya UDP. Ini kelihatan banyak banget UDP-nya yang lewat. Nah, sekarang saya akan melakukan login ke komputer sana. Sorry, gedein. Ini lagi mau ngegedein hurufnya aja biar enak ngeliatnya. Saya akan masuk ke 11.192.168.0.125. Kalau kita yang normal biasanya kita nulis nama mesin ya. Tapi kan ini kan saya di jaringan saya sendiri, saya nggak pakai nama apa-apa, makanya nomor. Jadi semua komputer pakai nomor. Saya akan masuk ke sana, dia kelihatan itu ada Ubuntu, server loginnya Ono. Sekarang password, saya masukin passwordnya. Anda nggak ada yang bisa lihat passwordnya, dan ini jadi masalah. Sebagian besar orang ngelihat, nggak bisa kelihatan passwordnya, jadi aman. Saya akan enter. Ini saya masuk ke dalam, saya clear layar. Sekarang saya akan jadi, ini kalau dolar itu namanya user biasa, saya akan jadi super user, sudo saya jadi super user, saya masukin passwordnya. Nggak bisa kelihatan, kayaknya aman. Wireshark kan nyadap sebetulnya passwordnya apa. Saya enter. Sekarang misalnya kalau saya udah di server, saya bisa masuk ke var spool mail. Saya bisa lihat mail apa aja yang ada di sini. Ada mail buat Ono, saya bisa baca more Ono. Ini kelihatan mailnya, kelihatan. Ini kelihatan ada from salespublic.co.cn ke financeperusahaan.co.id. Good is shipped via container, please transfer fund. Ini kelihatan ini saya lagi nerangin di acara apa gitu. Gimana caranya nipu bisa. Tapi bayangkan si admin jadi bisa lihat emailnya orang. Konsekuensinya kalau kita pakai emailnya Gmail, bisa ngelihat emailnya orang sebetulnya di Gmail. Sebetulnya kayak gitu ya. Jadi ini masalah besar sih sebenarnya. Saya stop sampai sini, kita coba lihat Wireshark-nya nangkapnya apa. Ini saya capture, stop. Coba kita lihat ada yang atau saya gini dulu. IP address. Ini dia. IP 168.0.125. Ini dia. Saya berhasil dapat IP yang 25. Kita bisa lihat di sini. Ini kosong, nggak ada apa-apanya. Kita coba lihat yang ini. Ya, klik. Coba masih kosong. Nah, ini kalian ada sesuatu nih. Tapi kalau lihat satu-satu susah. Jadi caranya yang paling gampang adalah saya dapetin satu gerombolan telnet. Saya tadi telnet. Kemudian saya lakukan gini, analyze, follow, TCP stream. Nih, coba ditulis di chat password saya apa. Bisa tulis di chat nggak passwordnya Ono apa?
Kelihatan nggak passwordnya? Silahkan di chat. Passwordnya Ono apa? Ini password yang paling aman di dunia loh. Iya, pada jago-jago nih langsung. Bisa waktu kita melakukan login pakai Telnet tadi, passwordnya nggak kelihatan, tapi pakai WhatsApp passwordnya kelihatan langsung dan kita bisa lihat passwordnya apa. Dengan cara ini kita bisa ngelihat juga email orang apa segala macam. Jadi caranya kira-kira gini, softwarenya free, bisa di-download. Bayangkan kalau ada orang punya Wireshark mengoperasikan di jaringan punya BI, kacau ceritanya gitu. Makanya kalau saya sih sebenarnya paling ngeri kalau ada wifi free ditaruh di satu kantor atau apa. Ngeri sebenarnya, takut. Karena kalau ada orang luar bisa masuk, ini bisa kacau ceritanya sih sebenarnya, karena dia bisa macam-macam di dalam dengan wifi free tadi. Terutama perbankan ya, kalau bisa jangan pakai wifi kalau bisa sih. Kalau pakai wifi hati-hati. Ini ada pertanyaan bagus banget. Berarti biarpun kita sering ganti password masih bisa di-crack? Iya, bisa di-crack. Ngeri. Ini saya cerita ini antara ya, di dunia hacker ada yang namanya MITM. Ada MITM, Man in the Middle Attack. Oke. Man in the Middle Attack itu dia bisa ngelihat password orang, walaupun kalau tadi saya Telnet itu emang tidak dienkripsi ya, makanya bisa pakai WhatsApp kelihatan. Tapi kalau pakai MITM itu HTTPS yang dienkripsi, kita bisa lihat passwordnya kalau MITM ini dilakukan. Dan software MITM proxy ini ada di Kali Linux yang tadi saya kasih lihat nih. Jadi kalau Kali Linuxnya kita install, nih Kali Linuxnya kita install. Ini saya lagi nggak bisa jalanin Kali Linux di komputer yang ini soalnya. Nih download, kita install. Nih kita bisa download Kali Linuxnya, bisa diinstal lah Kali Linuxnya, free. Dia punya fasilitas namanya MITM proxy nih, dan kalau MITM proxy dijalankan, HTTPS-nya jebol, SSH jebol. Jadi semua transaksi yang pakai enkripsi tadi jebol sih, gitu. Jadi ngeri sih sebenarnya kalau tahu. Tapi alhamdulillahnya tidak banyak hacker yang punya ilmu yang sampai segini. Gimana caranya meriksa perangkat kita aman atau enggak? Cara paling ini sebagai user biasa ya, user biasa. Oke. Ini quit aja. Sebagai user biasa, ini ada di slide yang saya kasih ke teman-teman BI Institute sebelumnya. Ini sebagai user. Ini slide-nya buat waktu acara FACDI kemarin. Mana nih, cyber security. Ini dia. Waktu FACDI urusannya tentang fraud attack dan sebagainya. Jadi untuk periksanya cuma gini doang sih. Oke. Ciri khas handphone yang udah, ini kebetulan saya lebih ke arah Android ya. Ciri khas handphone yang sudah jadi korban itu ada aktivitas walaupun layarnya gelap. HP-nya lebih panas daripada normal, HP-nya jadi lemot, baterai HP cepat habis. Itu udah jadi korban tuh. Solusinya factory reset, kemudian jangan auto install semua aplikasi. Jadi factory reset di-nolin, jangan ada aplikasi yang diinstal, nol aja. Kemudian install aplikasinya satu-satu. Kalau kita factory reset dan install semua aplikasi, si Trojan yang tadi masuk akan terinstall ulang soalnya. Jadi jangan install aplikasi. Ini contohnya. Contohnya kalau ciri khasnya buat periksa. Ini sebagai orang awam ya. Kalau kita sebagai ahli forensik, caranya lebih parah daripada ini soalnya. Kita kan, nah sekarang cara menyelamatkan dirinya seperti apa? Mitigasi serangannya seperti apa? Satu, jangan percaya sesuatu yang too good to be true. Tadi seperti Bu Anissa sampaikan, nasabahnya segala macam. Kayaknya dia percaya aja sama CS palsunya apa Dana tadi ya. Itu jangan percaya kayak gituan. Mendingan datengin kantornya langsung dah. Kalau bisa sih fisik aja lah. Kalau saya sih. Terus jangan kepo, jangan klik APK sembarangan, jangan allow install APK dari non Play Store, jangan posting hal-hal pribadi di medsos di internet, jangan posting. Terus cross check orang di internet dengan aslinya.
Jadi kalau ada temen yang kira, loh ini kan gambar WhatsApp-nya temen gue, percaya aja. Jangan, cross check ke aslinya dulu. Ngomong kalau bisa nelpon, ngomong ke aslinya. Mastiin bahwa memang dia gitu. Nih contoh. Kalau ini slide ini harusnya udah dikirim yang kemarin nih. Kalau yang tadi belum. Gitu ya. Oke. Ada lagi barangkali? Mudah-mudahan saya nggak bikin orang stres nih. Ada lagi mungkin, kalau masih ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ono. Oh siap. Kalau masih ada. Kepada Ibu. Yang penting email saya segala macam ya. Ini saya kasih dulu lah sebelum lupa. Ini email saya ono.indonet.id. Kok nggak bisa kekirim? Oh salah ya. Oh di sini ngirimnya. Jadi kalau ada apa-apa silakan, itu email saya. Kalau pengen ngopi semua ilmu saya juga ada sih, silakan kirim harddisk saya kopiin. Tapi bukan hanya ini ya, ilmunya bukan, sebenarnya di BIN sudah pernah ngopi perpustakaan saya sih. Jadi ilmu saya bukan hanya soal cyber security, ada tentang ekonomi, finance, perbankan juga ada sih. Tapi jujur itu nyolong semua sih buku-bukunya. Baik Pak Ono, sepertinya sudah tidak ada lagi Oke. dan ingin bertanya. Kami cukupkan untuk sesi Bapak pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Ono untuk Sama-sama. dan juga diskusinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama. Saya live juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.